tugas mereka lah itu. Saya di sini tugas saya sebagai sejarawan udah selesai karena sudah ada sejarawan publik tadi. Lantas kita mau ngapain ini sekarang? Dari perspektif sejarah, ya, mau ngapain? Jadi kalau menurut saya, yang penting dilakukan, dan ini sebetulnya kegiatan ini sangat inspiratif. Karena saya yang sudah capek gitu dan Pak Supri juga. Pertama kita mengingat bahwa Lapangan Merdeka itu adalah bagian dari sebuah desain kota-kota di Eropa. Itu tidak boleh dilupakan. Nggak orisinal Indonesia itu. Jadi dimanapun kita pergi di kota-kota kuno di Eropa, model seperti itu ada. Saya 7 tahun di Jerman, sering pergi ke kota-kota lain. Di kota saya di Hamburg itu selalu ada prototip seperti itu. Jadi Belanda mendesain kota itu mengambil inspirasi bagaimana kita membuat sebuah kota baru. Medan ini adalah kota baru. Kota lamanya itu yang di Labuhan itu. Ketika dibuat di sini kita harus ada lapangan, ada stasiun kereta api, ada kantor hotel, ada bank, ada pertokoan. Kantor wali kota di sebelahnya itu pas sekali. Kebuka pun peta-peta lama kota-kota itu selalu seperti itu. Jadi copy paste dari Eropa ke sini. Dan di sana ada lapangan. Lapangan itu dibuat untuk menurunkan suhu kota Medan dan ditanamlah pohon didatangkan dari Amerika Latin. Pohon ini dia pohonnya. Ini anaknya cucunya dari Lapangan Merdeka ini. Lama ya? Ya. Ini dia pohon besi. Ditanam, dia bisa hidup 500 tahun pohon itu. 500 tahun baru diteratur. Dan itu akan menaungi Lapangan Merdeka. Apa yang terjadi? Dan diusahakan supaya mati pohon itu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Pertama, dia sebagai ruang terbuka hijau. Ini tadi merupakan itu tujuan yang pertama. Terakhir. Tujuan yang ketiga tadi ya. Ini yang ketiga dalam FGD ini. Kita mau balikkan itu fungsi itu, merawat kembali, bila perlu menanam kembali pohon-pohon yang seperti ini, karena udah mau mati dia dekat McDonald itu, ya kan? Dan banyak sekali kita lakukan protes ketika itu digergaji, dan tidak ada warga kota yang demo, protes. Tidak ada. Jadi ini sebuah kota yang sebetulnya agak ahistoris, tidak ada yang kita ribut. Kemudian ada memori tadi disebut-sebut oleh Pak dengan pasifnya, lengkap dengan tahunnya, Pak Edi Sofyan tentang monumen Tamiang. Monumen Tamiang itu memang dihancurkan kemudian. Tetapi Belanda pada waktu itu ingin mendapatkan sebuah memori di lapangan itu. Memori nama-nama orang Belanda yang tewas di pertempuran Tamiang. Tamiang itu dulu provinsi Sumatera Utara. Jadi sebetulnya kalau sebaiknya nggak dihancurkan. Karena itu adalah heroisme hebatnya orang di Tamiang sehingga mati Belanda-Belanda ini di sini. Tapi karena dianggap ini buatan Belanda, seperti menghormati orang Belanda, maka dihancurkan. Itu saya kira di tahun 58. Sebetulnya kalau bisa dibangun lagi, entah nanti kegiatan pramuka buat monumen ecek-ecek dari karton gitu ya kan. Nampak nama-nama itu diberi tafsir baru. Kan sejarah ini punya tafsir ya. Tiap generasi maupun menulis sejarahnya sendiri. Karena tafsir, kalau sekarang kita tafsirkan, bagus monumen ini ada di sini. Belanda mengakui bahwa tewas banyak orang di dalam pertempuran Tamiang. Jadi kan terbalik, luar biasa hebatnya kita. Sampai dikenangnya kekalahannya. Kan gitu kan? Nah, nanti nggak tahu Medan Urban Forum buat yang seperti itu nggak mau mendirikan kembali. Urusan nanti lah itu ya. Ya. Tapi di sana sebetulnya mulai memori tentang Lapangan Merdeka sebagai tempat untuk menyimpan memori. Belakangan kita buat di tahun-tahun berikutnya ketika 6 Oktober proklamasi. Itu jadi 2 ya, pohon terbesi, monumen itu dan nanti 45. Kalau cagar budaya nanti teman saya Pak Supraitno, ketua tim ahli cagar budaya. Ketua kami di tim ahli cagar budaya untuk segera merealisasikannya. Saya kira FGD ini ada langkah-langkah berikutnya ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira Pramuka dengan DHD 45 bisa membuat 2 poros kegiatan di situ. DHD 45 fokus ke sejarah. Semua kegiatan sejarah kita buat di Lapangan Merdeka. Tapi tidak hanya terbatas 45, karena kalau 45 itu setahun sekali. Lupa orang.
semua 10 November, apa namanya itu, Hari Pahlawan, lakukan di situ. Sumpah Pemuda, lakukan kegiatan di situ. Pak Ansari nanti bisa ikut ngomong. Kita catat dulu setahun itu apa memori penting. Kartini pun kita buat aja di situ. Di Hari 45 kan sebetulnya bukan 17 Agustus itu saja sebetulnya kalau kita buka spirit nilai-nilai kejuangan. Itu saya kira tiap 2 bulan bakal ada kegiatan di situ. Kemudian ada yang kita lupakan, peristiwa perang Medan Area tidak pernah diperingati. Jadi begini, kalau 6 Desember, 6 Oktober ini kita peringati, ini sebuah terobosan baru di dalam menjaga memori sejarah. Dan kita menghormati para pendiri monumen itu. Monumen yang digergaji itu dicincangkan di tahun 2014 itu. Kita hormatin mereka. Kalau nggak salah ada yang baca puisi menangis, itu Pak John Pula itu saya membuat, Pak Edi Rahmayadi, masih Pak Kostra. Iya kan Pak John? Iya Pak, iya. Anak kecil nangis seperti hidup jasad roh yang monumen itu, roh, hai katanya para pahlawanku katanya, kau telah berjuang di sini dan seterusnya. Saya tak hadir, itu lupa apa itu saya membuat puisinya, saya nggak tahu Pak. Kemudian jadi memori itu banyak. Jadi 6 Oktober itu tetap harus diperingati, itu bagus sekali. Yang kedua, peristiwa perang Medan Area. Jalan Bali itu yang kemarin Pak Edi tanya itu masih ada, itu dijepit sama toko ruko itu yang depan Tugu, dekat Tugu itu, Jalan Veteran. Ya ada tanggalnya di situ, tanggalnya kita peringatin karena itu satu garis itu antara Jalan Bali dengan Lapangan Merdeka buat peringatan itu Pak. Yang ketiga Linggarjati, di sana orang itu Linggarjati perjanjian di Jakarta. Dampak dari Linggarjati itu muncul kata tengger itu ada 6 titik itu dibuat di Medan ini, dan titik-titik itu kita hargai. Dulu ada gubernur masa siapa itu Pak? Para Jainal, itu dibuat tuh Buta Tengger. Bahkan di hari 45 masa Pak Barnang dulu ditulis bukunya itu, ya, dan dibagi-bagikan dulu. Saya waktu itu dikasih langsung sama Pak Barnang, saya datangin. Nah itu sekarang ini ada satu tempat di ujung sana itu di Marelan ada satu tubuhnya di depan Taman Budaya. Tapi yang daya satu lagu tubuh itu diamplas, digeser gara-gara melebarkan jalan itu. Suka-suka itu bulldozer mereka geser sana, geser sini, geser 50 meter dari dekat, aturannya dekat jembatan itu. Saya waktu melakukan protes ke situ, ini sebentar lagi kita balik lagi. Sekarang nggak dibalikkan. Padahal waktu konsekuensi dari perjanjian Linggarjati 1 meter aja kalau masuk Belanda balik tembak, termasuk pasukan Republik. Karena konsekuensi dari perjanjian Linggarjati itu kan pasukan Republik nggak boleh masuk ke dalam kota dan demarkasi. Ya, ada 6 titik. Siapa yang tahu 6 titik itu? Ada tahu. Di salah satu sisi di atasnya ini Medan Perubahan Puru harus tahu ini. Di atasnya ini ceret untuk kedai kopi Pak. Jadi dulu kedai kopi apa itu kayaknya Tugu ya, tapi Tugu masa lalu lah kami jual kopi di sini kan. Pemerintah negara tidak hadir menjaga memori itu. Jadi peristiwa itu Pak, garis demarkasi itu kita peringati di situ. 2 peristiwa penting. Perang Medan Area itu lebih dahsyat dari perang dari segi orang yang ikut dan lamanya dan yang tewas dengan pertempuran 10 November di Surabaya, dengan Bandung Lautan Api dan Ambarawa. Kenapa cuma 3 peristiwa ini yang menjadi event momen nasional? Apa yang 3 itu? Nah, 10 November, Bandung Lautan Api dan Ambarawa. Medan Area nggak ikut, tidak itu, tubuhnya masih ada di situ. Dan orang Medan juga diam aja. Ya salah kita, kesalahan sampai pelansor kurang teriak-teriak tentang yang itu. Tapi ini yang lain-lain lah gitu. Kami kan mensuplai data aja ya. Setelah itu udah menulis di mana-mana gitu. Ini era kebangkitan sejarawan publik. Tadi saya bilang, Pak Soebu dengar nggak tadi saya bilang 2 orang yang kita hormati ini sudah menjadi sejarawan dan itu sangat bagus sejarawan publik. Jadi kalau kita hitung itu Pak, bisa hampir tiap 2 bulan ada kegiatan di sana. Kemudian pramuka melakukan kegiatan kepramukaan di situ. Banyak sekali kan pramuka. Saya ingat waktu saya SD pramuka banyak sekali, dari mulai perkemahan Sabtu Minggu dan macam-macam. Pelatihan ya, itu dibuat di sekitar itu, difungsikan. Tujuannya apa? Ketika pramuka ke sana, kasih bilang dia rupanya ada ini, ada kisah begini, ada cerita, rupanya di bukan lapangan, ya sebuah lapangan. Itu saya kira itu perlu dibuat. Cuma yang ketiga, satu lagi, lembaga pendidikan.
Ini kan lembaga pendidikan di bawah gubernur juga ini, dinas pendidikan. Anak sekolah, termasuk pramuka sebetulnya di dalamnya, tidak ada yang tahu apa itu lapangan merdeka. Kalau kita cegat anaknya pakai seragam putih biru itu, dek sebentar dulu, anak Medan ya, iya lahir di Medan ya, sekolah di Medan iya. Apa itu lapangan merdeka? Ada Pak, lapangan merdeka itu kan dapat minum-minum merdeka gitu. Mana dikenalnya yang Bapak bilang tadi itu ada Muhammad Hasan baca-baca itu. Stop lah sekarang. Nggak ada yang tahu. Artinya warga kota Medan pun tidak tahu. Apa ini kesalahan? Di pendidikan, di sejarah. Termasuk kami, dosen-dosen sejarah yang melahirkan guru-guru itu bersalah kami. Di tempat Bapak kan sejarah lokal ya kan? Di tempat kami ada itu. Jadi guru itu tidak membawa siswanya ke situs lewat dinas pendidikan. Diinstruksikan oleh gubernur, pembelajaran sejarah harus berbasis situs. Di seluruh Sumatera Utara tentu ya kan. Nah, yang Medan akan dibawanya anak-anak ke situ. Mereka cerita, buat puisi, buat cerita pendek, ini apa monumen yang mereka lakukan pelacakan data itu banyak sekali. Banyak sekali. Hamka lagi pidato tahun 1943 pun belum ada di internet. Dan sekarang dengan internet ini sekarang sejarawan udah sebetulnya pada level kita analisis. Ya. Data itu bertabur itu. Jadi anak-anak sekolah itu bisa seperti itu. Sehingga muncul satu generasi di Medan ini, generasi yang sangat peduli kepada warisan itu. 10 atau 20 tahun yang akan datang. Saya kira itu langkah-langkah strategis dan ini semua menjadi kebanggaan warga kota ketika anak-anak SMA tahu dia inilah yang 4 tahun berikutnya menjadi anggota DPRD atau menjadi wali kota. Kita lihat kan banyak anak anggota DPRD yang masih baru keluar kumisnya. Ini pertama ya, Tatiana, calon wali kota kita pun baru keluar. Artinya masih muda kali, baru 6 tahun yang lalu di SMA itu, ya kan. Tapi gara-gara di SMA nggak beres, ya kan. Maka ada munculan calon wali kota yang bilang wah ini bagus lapangan merdeka jadi seperti ini katanya. Jadi memori sejarahnya nggak muncul. Ini kesalahan di pendidikan juga. Jadi saya minta ada. Kemudian begini satu lagi, kalau bisa ini jangan insidental, cuma pas mau kegiatan mengajukan surat permohonan ke wali kota yang punya lapangan merdeka itu. Tapi ada di FOU dia 1 tahun. Karena saya pernah bawa mahasiswa buat kegiatan di situ, ditolak, izinnya nggak keluar. Ya katanya Bapak ini belum ada, yang malam ini belum ada, tunggu ke sana. Sehingga tanggal itu lewat. Jadi sulit sekali membuat kegiatan di lapangan merdeka kalau itu berkaitan dengan kepentingan politik ekonomi. Ini yang kita bicarakan ini berkaitan dengan politik ekonomi ini. Yang sangat kuat sekali. Gubernur aja pun nggak bisa sulit menerobos itu. Jadi saya kira permanen Pak, usulan saya. Jadi ada di Hadim 45 ke kantor wali kota memberikan daftar 1 tahun kegiatan. Jadi tiap kegiatan buat itu Pak Ansari mengurus ke kantor wali kota kan ini nggak ada karisnya lagi di sana. Karena kita udah mau jalan gitu. Jadi gitu Pak, saya kira usulan saya permanen supaya dia kegiatan-kegiatan itu berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat Pak